Sekarang kita mau bahas rumus yang berikutnya sampai ke rumus ke-15. Nah, di rumus yang ke-10 ini, contoh gue punya data, ini simple, rumusnya jauh lebih simple. Jadi gue punya data, misalkan kalian punya data yang sifatnya terpisah-pisah gitu ya. Jenis sekolah, nama sekolah, keterangan, jenis sekolahnya ada yang negeri, ada yang mungkin swasta, nama sekolahnya di kolom yang terpisah, dan ada keterangan tambahan. Nah, kalian mau menghubungkan atau menggabungkan data dari 3 kolom yang berbeda. Itu ada rumusnya. Jadi kalian nggak usah ketik nih, misalkan contoh, SDN 14 pagi. Oke, kalau satu gampang. Tapi gimana kalau misalkan datanya ratusan atau ribuan? Jadi pakai rumus, ini gue kasih tahu, rumusnya adalah namanya concatenate. Nah, buka kurung, kemudian kalian pilih aja sel yang mau kalian gabungkan, misalkan SDN gitu ya, sesuai dengan urutannya ya. Kita akan coba SDN, kemudian kan pengen kalian gabungkan dengan 14 dan pagi. Jadi nanti SDN 14 pagi. Nah, cuman karena ada spasi di tengah-tengahnya, itu kalian mesti tambahkan begini. Koma, apa? Berarti spasi. Spasi dalam tanda petik gitu ya. Tanda petik, kalian klik spasi satu kali, tanda petik lagi, koma, sel berikutnya, sel B3, sama lagi, koma, tanda petik, spasi, tanda petik, koma, sel C3. Kemudian tutup kurung. Oke, langsung bergabung seperti ini, SDN 14 pagi. Yang lain gimana? Rumusnya sama, nggak ada yang beda, tinggal kalian drag lagi ke bawah. Jadi, itu caranya dengan cepat kalian menggabungkan beberapa kolom menjadi satu teks sekaligus, gitu ya. Jadi, ini gampang banget. Nah, itu rumus yang ke-10. Kita ngebahas yang namanya concatenate. Oke, nah, rumus yang ke-11 adalah gimana caranya kita mengubah gitu ya. Misalkan contoh nih, kalian punya kalimat nama kepala sekolah. Nih tulisannya agak alay ya, ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil. Pokoknya nggak jelas lah. Nah, akan ada di mana kalian tuh mesti, entah di tes admin ini ataupun nanti di kerjaan kalian yang lain, kalian mesti mengubah ini misalkan menjadi nama kecil semua, atau huruf besar, huruf kecil semua, atau huruf besar semua, atau huruf besar cuma di awal kata, supaya datanya jadi lebih rapi. Jangan diketik manual, ada rumusnya. Jadi kalau huruf kecil semua itu rumusnya adalah sama dengan lower. Lower artinya huruf kecil gitu ya. Klik aja sel yang mau kalian ubah. Tutup kurung. Nah, berubah kan nama kepala sekolah yang acak-acakan jadi huruf kecil semua. Gimana kalau misalkan huruf besar semua? Sama, ada rumusnya. Rumusnya adalah upper. Buka kurung, klik lagi sel yang mau kalian ubah. Tutup kurung. Jadi huruf besar semua, huruf capital semua. Dan yang terakhir adalah gimana kalau misalkan Bang, N sama K sama S-nya aja yang huruf besar, bisa. Itu rumusnya adalah proper. Buka kurung, pilih lagi sel yang mau kalian ubah, tutup kurung. Nah, jadi deh, gampang nggak? Apa rumusnya? Jadi kita akan ngebahas yang namanya itu adalah VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Oke, ini gue gedein biar kalian juga makin ngerti gitu ya, VLOOKUP dan HLOOKUP. Pertama, sebelum kita bahas rumusnya, gue pengen ngasih tahu dulu bedanya. Jadi sebenarnya secara definisi sama. Kalian mau mencari data tertentu dengan tabel referensi yang lain. Simpelnya seperti itu. Bedanya apa? VLOOKUP atau vertical lookup, kalian tuh mencari data dengan tabel referensi yang sifatnya itu vertikal atau menurun ke bawah. Gitu. Nah, sedangkan HLOOKUP kebalikannya, kalian juga ingin mencari data, tapi tabel referensinya itu bentuknya horizontal atau mendatar gitu. Nah, jadi bedanya cuma seperti itu. Kapan kalian mesti pakai VLOOKUP, kapan kalian mesti pakai HLOOKUP, itu tergantung bentuk tabel referensi yang ingin kalian pakai gitu ya untuk mencari data itu tuh bentuknya apa. Kalau misalkan bentuknya adalah vertikal ya pakai VLOOKUP. Kalau bentuknya HLOOKUP pakai yang kalau bentuknya horizontal pakai yang HLOOKUP gitu. Simple. Jadi seperti itu aja. Nah, kenapa VLOOKUP kayaknya lebih umum dipakai ya karena memang bentuk tabel referensi itu biasanya bentuknya memanjang ke bawah gitu ya atau menurun bentuknya. Kita akan bahas di data referensi, nanti untuk kalian lihat bedanya apa. Oke, jadi ini 2 rumus terakhir, tapi 2 rumus yang juga menurut gue paling penting. Ini pasti akan keluar di tes manapun, gue yakin. Nah, misal kalian punya data seperti ini. Jadi kalian mesti mengisi nama customer, domisili, dan lama pengiriman gitu ya, berdasarkan informasi nomor pemesanan gitu contohnya. Ada tanggal pemesanan, ada nomor pemesanan. Kalian mesti mengisi nama customer berdasarkan salah satu informasi yang ada di sini. Nah, di sisi lain kalian punya nih di sheet yang terpisah ada data referensi namanya. Itu satu ada tabel yang bentuknya seperti ini. Jadi apa namanya informasi tadi sifatnya menurun ke bawah dan juga kalian punya informasi kalau dia nomor pemesanan 101, nama customer-nya siapa, domisilinya ada di mana dan lain-lain.
Yang kedua adalah kalau misalkan kotanya Jakarta, Bandung, Palembang, Surabaya yang sifatnya mendatar atau horizontal, ada lama pengirimannya. Oh, Jakarta 1 hari, Bandung 2 hari, Palembang 2 hari, dan seterusnya. Jadi tabel yang ini itu yang nanti kita akan pakai untuk VLOOKUP gitu ya. Tabel yang ini karena dia informasinya ditulis secara mendatar, kita akan pakai HLOOKUP gitu. Oke, langsung aja, jadi nggak usah kebanyakan teori gitu ya. Nama customer. Nah, ini kalian ingat kalian punya data referensi yang bentuknya seperti ini, ada nomor pemesanan dan ada nama customernya secara vertikal. Artinya kalian mesti pakai VLOOKUP. Jadi rumusnya VLOOKUP buka kurung, kalian klik dulu lookup value-nya atau data yang ingin kalian cari, dan itu adalah nomor pemesanan gitu ya. Ini koma atau titik koma tergantung rumus kalian minta apa. Dia akan minta namanya table array. Nah, table array ini artinya adalah tabel mana yang kalian jadikan referensi, dan itu kan ada di sheet yang terpisah. Jadi kalian klik koma, kemudian pilih aja atau pindah aja ke sheet yang lain, klik data referensinya, kemudian blok nih dari headingnya ya, dari nomor pemesanan sampai ke Jakarta Bandung, kemudian koma lagi. Nah, kalian mesti hitung. Tadi kan kalian mau mencari nama customer. Nama customer ini ada di kolom kedua. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Berarti kalian mesti masukkan koma 2, artinya koma kolom keberapa nih yang mau kalian munculkan gitu ya. Koma lagi 0 atau false, terserah. Artinya apa? 0 atau false ini adalah memastikan kalau data yang kalian cari itu harus 100% akurat. Kalau nggak 100% akurat, mendingan error aja deh. Karena kita nggak mau tiba-tiba nama customernya nggak akurat atau apa. Jadi koma 0 atau koma false. Enter. Nah, jadi muncul nih. Kalau dia nomor pemesanan 106, maka nama customernya adalah Fiona gitu ya. Nah, ini untuk yang lain gampang banget. Oh, sorry, ada satu hal yang kita mesti lakukan. Gue ulang lagi, sorry ya, karena ini krusial. VLOOKUP, tadi lanjutin lagi, nomor pemesanan ini, koma, kalian balik lagi ke tabel referensi, kalian blok, jangan lupa klik F4, tadi gue lupa klik F4 dan gue salah, jadi gue ulang lagi, jangan lupa setelah blok tabel referensinya, kalian klik F4, gitu. Tujuannya supaya ketika kalian copy VLOOKUP-nya ke sel yang lain, tabel referensi kalian nggak bergeser, jadi rumusnya nggak error, itu penting banget, klik F4 atau FN F4 di komputer kalian, tergantung settingnya. Balik lagi koma 2 karena tadi nama customer ada di kolom kedua, kemudian koma 0. Tutup kurung. Nah, ini udah muncul Fiona lagi, dan ketika kalian drag ke bawah udah muncul sesuai dengan nama customernya, sesuai dengan nomor pemesanan nama customernya. Coba kita cek salah satu, misalkan 109 namanya Ikna, bener nggak ya? Oke, 109 namanya Ikna, bener ya. Jadi itu untuk memastikan data kalian bener. Nah, domisili gimana? Sama juga, kalian bisa lihat domisili ada di tabel yang sama dan tabelnya masih bentuknya menurun ke bawah gitu ya, berdasarkan data yang ingin kalian cari. Berarti pakai VLOOKUP lagi. Buka kurung, pilih sama nomor pemesanan, koma, tabel array-nya masuk di data referensi, klik, kemudian blok lagi. Ingat jangan lupa F4. Koma, karena domisili ada di kolom keempat, 1, 2, 3, 4, kalian koma 4 dan koma 0. Palembang, oke? Nah, jadi udah muncul nih, domisili berdasarkan nomor pemesanan. Yang terakhir, lama pengiriman. Nah, lama pengiriman kalian mesti cek dulu. Lama pengiriman itu ternyata nggak ada di tabel yang sama, adanya di tabel yang berbeda. Dan ini bentuk tabelnya agak unik, karena bentuknya memanjang ke samping. Nah, ini tabel yang kalian mesti pakai rumus HLOOKUP gitu. Jadi bedanya itu, ya. Nah, ini informasi yang ingin kita cari bukan lagi nomor pemesanan, tapi berdasarkan kota domisili ya, kota atau domisili, Jakarta, Bandung, Palembang, Surabaya, dan nanti dia akan mengeluarkan lama pengirimannya berapa sesuai dengan kota itu. Jadi kita langsung aja coba, bukan VLOOKUP tapi HLOOKUP sekarang. Buka kurung, sekarang kita mau pakainya bukan nomor pemesanan tapi domisili, jadi kalian mesti klik yang ini sebagai informasi yang ingin kalian cari, koma, klik sheet yang data referensi, kemudian kalian blok lagi tabel yang memanjang ini, koma. Nah, lama pengiriman kalau tadi kan VLOOKUP tergantung kolomnya ada di kolom keberapa. Kalau HLOOKUP itu ada di baris keberapa. Jadi lama pengiriman ada di baris kedua, ini baris pertama, ini baris kedua. Satu lagi. Kalian jangan lupa klik F4 juga. Jadi jelek. Gue ulang lagi aja ya. Sama dengan HLOOKUP. Klik domisilinya, koma, pilih data referensi, ini blok tabelnya, klik F4, gue pun juga sering lupa nih. Dan ini penting banget gitu ya, koma, karena barisnya ada di baris kedua, kalian klik 2, koma 0.
Nah, Palembang 2 hari. Untuk yang lain karena kita udah klik F4, tinggal di drag aja ke bawah. Oke, Jakarta 1 hari, Bandung 2 hari, Palembang 2 hari, Surabaya 3 hari. Oke, jadi udah sesuai harusnya. Oke, sekian tutorial dari gue. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.